menumbuhkan hati yang bersyukur. Saya bersyukur untuk didikan orang tua kepada saya. Nah, di sini saya mau bagikan sedikit apa yang diajarkan oleh papa saya ya kepada saya. Ini bukan satu hal yang khusus atau secara spesial hanya ada di dalam keluarga saya. Saya yakin orang tua yang lain juga mengajarkan hal yang sama kepada anak-anaknya. Saya itu dari sejak kecil pendiam. Kalau kalian melihat saya yang sekarang ini sebenarnya sudah jauh berubah. Dulu lebih pendiam lagi, lebih parah sekali. Nah, papa saya itu mengatakan kepada saya ya, beliau mengajarkan sekalipun ya kamu itu pendiam, tetapi ada dua perkataan yang tidak boleh engkau bawa diam. Boleh dibantu nggak bisa jadi. Nah, papa saya bilang, kamu pendiam, saya tahu kamu pendiam. Tapi ada dua perkataan yang tidak boleh kamu bawa diam. Nah, apa itu ya? Yang pertama, terima kasih. Mulutmu itu jangan berat ya untuk mengucapkan terima kasih ketika engkau menerima kebaikan orang. Nah, itu yang pertama. Kemudian perkataan yang kedua yaitu jangan enggan untuk mengatakan saya minta maaf untuk kesalahan yang kamu lakukan. Ataupun itu bukan kesalahan yang kamu lakukan, tapi tidak tanggung jawab tim kamu. Mungkin anggota kamu yang melakukan kesalahan. Kamu sebagai orang yang bertanggung jawab, kamulah yang harus meminta maaf. Nah, itu apa yang diajarkan oleh papa saya kepada saya. Nah, hari ini kita akan melihat perkataan yang pertama ya, yang terkait dengan tema kita, supaya kita belajar memupuk rasa syukur di dalam hati kita, kemudian itu boleh terekspresi keluar melalui perkataan dan perbuatan kita. Rasa syukur yang ada di dalam hati kita itu boleh terungkapkan melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Namun sebelum kita masuk ke lebih lanjut, saya terpikir untuk melakukan sedikit riset kecil-kecilan. Boleh ya minta kerjasamanya ya. Coba kita yang di sini yang jadi suami, siapa di sini yang kalau ketika makan masih ingat untuk bilang, "Ma, terima kasih untuk masakannya"? Ada nggak siapa? Oh ada, oh Leo sudah tahu semua ya. Yang lain kena hamba Tuhan ya. Yang lain tidak ada lagi. Hah? Oke. Nah sekarang saya mau tanya lagi yang jadi anak. Coba siapa di sini yang jadi anak? Ketika dia ulang tahun, ia datangi mamanya. Dia bilang, "Ma, terima kasih sudah melahirkan saya, sudah membesarkan saya." Ada nggak yang seperti ini? Ada ya, bagus. Ada lagi nggak? Ayo di sini yang gimana nih? Remaja zaman apa? Generasi apa nih namanya? Generasi Z. Generasi Z karena dengan generasi ini generasi apa? Oke. Nah, seperti itu jarang ya. Umumnya itu yang kita lihat itu sang mama yang datang mencium anaknya, bilang, "Anakku, selamat ulang tahun ya," sambil tidak lupa menyelipkan angpau gitu. Nah, itu yang lebih sering kita lihat. Nah, sampai sejauh ini mungkin ada yang tidak setuju. Mungkin ada yang bilang, "Masa setiap hari makan, setiap hari harus bilang terima kasih?" Kalau gitu saya tanya ya, bisa nggak kalau misalnya hari ini ya, atau nanti siang, kalian pergi makan di Aisyah yang di depan, kalian habis makan, terus kalian bilang, "Kemarin sudah bayar, oke ya," kalian pergi begitu saja. Bisa nggak seperti itu? Tidak bisa kan? Nah jadi kamu hari itu makan, kamu hari itu harus bayar, kecuali ada deposito. Ya sudah deposito belum? Nggak ada deposito ke Aisyah kan? Nggak ada ya. Nah jadi sebenarnya poin saya itu bukan masalah makan harus bayar,
makan harus bilang terima kasih. Tapi yang mau saya ajak kita untuk sama-sama renungkan, apakah hati yang bersyukur itu ada dan selalu ada. Ya, bukan perkara kamu bilang terima kasih apa enggak, tapi masalahnya adalah kita sungguh-sungguh merenungkan kembali, apakah hati yang bersyukur itu ada dan masih ada terpelihara di dalam dirimu. Nah, inilah yang menjadi tujuan kita pada siang ini. Kita harus menyadari bahwa ego manusia itu cenderung membawa kita pada pikiran yang berpusat pada diri sendiri. Merasa saya yang berhak. Ini ulang tahun saya berhak atas ulang tahun, saya berhak atas kue ulang tahun, saya berhak atas hadiah. Sehingga ketika pikirannya itu adalah hak, ketika bicara hak, tidak ada lagi rasa terima kasihnya. Yang ada protes kalau misalnya sempat dilupakan. Nah, itulah sikap manusia. Bagaimana sikap kita terhadap sesama itu kurang lebih ya mencerminkan sikap kita kepada Tuhan kita. Nah, mari kita akan lihat nasihat Tuhan, nasihat firman Tuhan pada hari ini untuk kita. Boleh sama-sama kita bacakan? 1, 2, 3. Nah, perhatikan di sini, yang dikehendaki Allah. Artinya itu menjadi satu ketetapan dari Tuhan bagi kita. Itulah yang Tuhan kehendaki, itulah yang Tuhan mau. Nah, kita mau bertanya, mengapa mengucap syukur itu menjadi satu hal yang penting yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, saya mengajak kita melihat dua tipe manusia terkait dengan hal bersyukur. Tipe manusia pertama adalah orang yang tidak tahu bersyukur. Kita bisa lihat ini di dalam kisah 10 orang kusta ya, yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mungkin kita sudah tahu kisah ini ya. Nah, kita lihat di sini. Tuhan Yesus mempertanyakan ke-9 orang itu. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Dan di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Nah, di sini kita dapat lihat kelompok orang yang tidak ada terima kasihnya, dan Tuhan menegur akan hal ini. Ya, Tuhan menegur akan hal ini. Nah, tadi kita sudah lihat ya, orang yang tidak tahu bersyukur, ya, yang tidak ada terima kasihnya. Yang kedua, orang yang tidak tulus bersyukur. Thanks but no thanks. Ini sebenarnya adalah kalimat candaan yang dikeluarkan oleh orang yang tidak sungguh-sungguh bersyukur, ya. Dia sebenarnya tidak benar-benar berterima kasih, ya. Dia bilang thanks but no thanks. Nah, orang yang demikian, orang yang mengucap syukur seperti ini bisa kita lihat di kitab Lukas, yaitu ucapan syukur dari orang Farisi. Saya akan bacakan ya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang laling, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah, inilah ucapan syukur versi orang Farisi. Orang Farisi ini memanfaatkan doa syukur sebagai media flexing dia, ya. Flexing tahu ya? Aku berpuasa loh, aku memberikan 1/10 loh, aku tidak sama seperti pemungut cukai itu. Bla lagi. Nah, apakah seperti ini ucapan syukur? Sungguh firman Tuhan katakan ya, hati manusia itu lebih licik dari apapun. Dalam ucapan syukur kepada Tuhan pun bisa-bisanya diselipkan dengan iklan promosi diri. Dia menonjolkan kesalahan dia menonjolkan kebaikan dia. Nah, sekali lagi, hati-hati ya dengan ucapan syukur yang tidak tulus. Tuhan tahu ya, dan Tuhan tidak berkenan. Ucapan syukur yang tidak tulus itu Tuhan
tahu apa yang ada di dalam hati kita, dan Tuhan tidak berkenan atas seperti ini. Karena kemuliaan Tuhan sudah ditukar dengan kesombongan diri. Ucapan syukur itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, tapi di sini kita lihat itu sudah ditukar dengan kesombongan dirinya. Nah, jadi sekali lagi kita lihat, kalau manusia terbiasa dengan ucapan syukur yang seperti ini, perlahan-lahan akan membawa dia menjadi seperti sikap sang anak sulung dalam kisah anak yang hilang. Tahu ya cerita kisah anak yang hilang? Si abang merasa dia lebih baik dari adiknya, sehingga ketika adiknya kembali tidak ada ucapan syukur, ya, tidak ada ucapan syukur sekalipun adiknya kembali. Dia merasa dia lebih baik dari si adik. Nah, kesimpulan yang kita bisa ambil dari manusia tipe yang kedua ini pada akhirnya akan sama dengan tipe yang pertama, bahwa tidak ada rasa syukur karena melihat dirinya lebih baik, melihat dirinya itu lebih kompeten, ya, melihat dirinya itu mampu, ya. Mari sama-sama kita coba bacakan ya firman Tuhan dari Roma pasal 1 ayat 21. 1, 2, 3. Nah, dari Roma pasal 1 ayat 21 mengingatkan kepada kita, ini bahaya, ya, bahaya yang mau diingatkan kepada setiap kita. Jangan sampai kita kehilangan hati yang bersyukur. Jangan sampai kita tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Nah, sekali lagi saya mau tekankan bahwa sungguh, ya, kita harus berjaga-jaga, karena hati yang tidak bersyukur akan mengeras. Hati ini akan mengeras oleh nilai dirinya, oleh kemampuan dirinya, oleh eksistensi dirinya. Dan hati yang demikian itu makin lama makin sulit untuk berespon kepada kasih karunia Tuhan. Sulit untuk bisa lagi melihat kebaikan Tuhan di dalam dirinya. Dan sekali lagi saya mau katakan itu bahaya, ya, bahaya. Hati yang tidak tahu bersyukur itu akan mengeras. Nah, kalau kita tahu mereka yang kena sirosis hati itu mengerasnya itu perlahan-lahan, ya, seperti ini. Jadi kalau kita tidak menjaga hati yang berucap syukur, maka hati kita itu akan mengeras secara perlahan-lahan oleh karena kehebatan kita, oleh karena kemampuan diri kita, oleh karena segala hal yang ada di dalam diri kita, sehingga kita tidak tahu untuk bersyukur lagi. Jadi mari saya mengajak kita untuk kita mau memupuk, menumbuhkan hati yang bersyukur itu di dalam diri kita. Rasul Paulus, ya, dalam surat yang ia tulis, ia terus mengingatkan jemaat untuk bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Dan ia sendiri memberi teladan di dalam surat yang ia tulis. Kita akan mendapati banyak sekali frase kata seperti ini di dalam surat-surat yang Rasul Paulus tulis. Ya, di sini dia sering mengatakan hal seperti ini dan berulang kali. Syukur kepada Allah. Kami selalu mengucap syukur. Ucaplah syukur senantiasa. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Nah, frase kata seperti ini kamu akan dapati banyak sekali. Dan dikatakan hampir 50 kali ada diulang di dalam surat-surat Rasul Paulus. Nah, di sini kita melihat Paulus, dia melalui kebiasaannya itu, Paulus sendiri dia punya kebiasaan, ya, mengucap syukur di dalam diri dia. Dan melalui kebiasaannya itu, dia mencoba memberitahu kepada jemaat, mengajak jemaat untuk mari mengucap syukur selalu. Karena inilah hidup orang percaya, hidup yang bersyukur. Kalian pernah nggak ketemu orang yang kalau ketemu suka kasyecu? Ada nggak seperti itu? Nah, kira-kira Paulus itu seperti orang demikian. Buka tutup mulut itu bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
Dia punya kebiasaan yang sangat baik ya. Setiap kali dia selalu mengucap syukur. Dan dia mengajar jemaatnya itu melalui keteladanan dia ya. Di dalam diri dia engkau akan mendapati bahwa dia adalah seorang rasul yang senantiasa ingat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan segala hal itu dia bawa di dalam ucapan syukur. Jadi itulah satu kesaksian hidup sebagai orang percaya bahwa kita ini adalah hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Mari kita akan melihat satu ayat ya, satu ayat aja. Kita akan bahas satu ayat. Di Efesus pasal 5 ayat 20 dikatakan di sini, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Di sini dikatakan ucaplah syukur senantiasa. Nah, kata senantiasa ini menunjuk pada segala waktu ya, bukan hanya di bulan Thanksgiving ini saja. Jadi senantiasa artinya selalu ada, anytime. Kalau boleh saya pakai istilah dalam online shop, ucapan syukur kita kepada Tuhan itu sifatnya ready stock ya, tidak pakai PO. Nah, saya tidak melebih-lebihkan. Mari kita lihat firman Tuhan. Kenapa saya bilang itu ready stock? Mari sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Nah, dari kalimat ini dikatakan kasih setia Tuhan tak habis-habis ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bukankah ini artinya produksi terus kan? Kasih setia Tuhan ya, rahmat Tuhan, kesetiaan Tuhan itu produksinya jalan terus. Nah, kalau itu jalan terus, produksi terus, artinya kita stoknya ready dong. Ya kan? Artinya ucapan syukur kita tuh ready stock, tidak pakai PO, nggak nunggu-nunggu. Jadi setiap hari itu kita bisa menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita bicara tentang memupuk hati yang bersyukur, itu bicara dua hal. Satu, kesadaran akan kasih karunia Tuhan. Ya, kita harus selalu diingatkan, ya harus sadar akan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu setiap hari ada, itu selalu baru, tak berkesudahan, tak habis-habisnya. Yang kedua, itu bicara tentang disiplin. Nah, kedisiplinan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, menumbuhkan hati yang bersyukur kepada Tuhan itu bicara tentang kesadaran dan juga kedisiplinan kita. Seperti seorang kalau dia mau itu ya menanam ya. Saya bersyukur ya ada seorang saudara yang memberikan saya tanaman. Nah, jika kita mau mulai membudidaya tanaman, itu pasti kita harus peka ya. Kita harus peka dengan kondisi yang ada. Dan kita harus disiplin untuk menyirami ya, disiplin untuk dijemur. Nah, ada kedisiplinan yang harus kita lakukan baru jadi tanaman itu. Hati yang bersyukur itu juga bicara tentang bagaimana engkau selalu menyadari kasih karunia Tuhan di dalam hidup kamu. Bagaimana engkau disiplin untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena sering ya di dalam kehidupan orang Kristen, sering ketika kita sudah begitu terbiasa dengan semua kebaikan Tuhan, kita jadi anggap remeh. Dan kita melihat itu seperti ya memang sebagaimana mestinya, liso tangan, memang seperti itu. Saya kasih contoh sederhana saja ya. Ketika baru belajar bawa mobil, yang di sini yang baru belajar bawa mobil, saya nggak tahu apakah ini menjadi pengalaman kamu juga. Ketika sampai di satu tempat tujuan, Tuhan, terima kasih sudah memimpin saya ya, selamat sampai tempat tujuan. Saya tidak ditabrak orang dan saya juga tidak menabrak orang. Nah, seiring waktu berlalu ya, sudah makin bisa bawa mobil 3 bulan, 6 bulan kemudian, apakah doa seperti ini masih ada? Ketika kita bisa selamat sampai tujuan, apakah tidak ada campur tangan Tuhan?
Ada kan? Ada nggak? Ada, ya. Ada. Lalu kenapa? Kemana ucapan syukur itu pergi? Nah, itulah bahaya kita melihat kasih karunia Tuhan itu seperti ada dan tidak ada. Ya. Nah, itu bahaya kita. Ketika kita melihat sesuatu hal itu sebagai hal yang biasa, ya, kita akan gagal untuk melihat keterlibatan Tuhan, dan itu membuat kita gagal untuk datang bersyukur kepada Tuhan, ya. Jadi rasa syukur itu menjadi hilang ketika kita melihat itu sebagai ya seperti itu. Kita bisa pergi pulang selamat, ya memang setiap hari ya seperti itu adanya. Nah, orang demikian itu dia sudah menganggap sesuatu sebagai sesuatu yang hal yang lumrah, sehingga tidak ada lagi ucapan terima kasihnya. Nah, di sini saya bocorkan rahasia di kantor hamba Tuhan. Di kantor hamba Tuhan tuh sering mendapat kiriman kue dari Semuleo. Nah, Semuleo sering ya membuat kue dan membagikan kepada kita. Nah, awal-awalnya itu masih ingat bilang terima kasih, tapi keseringan makin lama jadi lupa, terima kasihnya udah hilang. Terus makin lama lagi, ini belum terjadi ya. Kalau lupa terima kasih sudah terjadi. Saya harus jujur mengatakan kadang sudah lupa terima kasih karena sering dibawain kue, diantarin kue. Nah, yang lebih parahnya lagi kalau sampai terjadi setelah sekian lama ya, Semu tidak buat kue dan Semu datang ke kantor. Saya tanya, Semu, kok nggak ada kuenya lagi? Itu konyol bukan? Konyol kan? Nah, itulah orang yang take it for granted, ya. Merasa sepertinya Semu bikin kue itu seharusnya bikin kue untuk kita. Jangan seperti itu. Ya, jangan menganggap sesuatu sebagai sesuatu yang seharusnya. Ya, sehingga kita kehilangan hati yang bersyukur. Boleh kita nyanyikan seupir ini, lagu ini? Tahu? Hitung berkas satu persatu dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Ya. Kembali lagi, itu bicara tentang kesadaran, ya. Kita harus menghitung berkat Tuhan, ya. Jangan anggap ketika kita belanja, ya, itu harus di-scan kan. Sama juga kebaikan Tuhan itu tolong scan di memori kamu, ya. Jangan kasih lewat begitu saja. Kalau begitu mudah engkau membiarkan itu lewat begitu saja, memori kamu kosong nanti, ya. Jadi scan kebaikan Tuhan itu diingat, dihitung satu persatu. Nah, seperti yang pemazmur katakan juga, ya. 1, 2, 3, mari kita bacakan sama-sama. Ya, terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Nah, ketika kita akan mengatakan terlalu besar jumlahnya untuk dihitung, berarti kita di sana sudah melakukan proses menghitung. Ya, kita akan tahu sesuatu itu begitu besar, begitu panjang, begitu dalam. Itu ketika engkau mengukurnya, ketika engkau menghitungnya. Dan ketika engkau lakukan itu, benar engkau akan mendapati bahwa kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan itu sungguh tak terhitung. Tapi sekalipun itu tak terhitung, kita tetap harus menghitung karena itu dampaknya kepada kita, ya. Nah, lanjut ya, kita melihat ke bagian keduanya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Nah, atas segala sesuatu artinya baik dalam kondisi yang baik ataupun buruk, engkau bersyukur. Ya, bukan hanya dalam kondisi baik engkau bersyukur, tapi dalam kondisi buruk engkau tidak bisa bersyukur. Nah, ketika Paulus dia melihat pertumbuhan iman jemaat, dia bersyukur. Ketika persembahan untuk
gereja di Yerusalem sudah terkumpul, ia bersyukur. Ya, itu kondisi-kondisi di mana kita bisa menaikkan syukur ya bersama-sama dengan Paulus. Tetapi ucapan syukur Paulus yang tadi itu, yang banyak itu, yang saya bilang sampai 50 kali itu, tidak semua keluar dari situasi kondisi yang baik. Ada pada saat ia di penjara, Paulus juga bersyukur. Ada saat ketika dia dalam perjalanan kapal yang sangat parah, ya cuaca yang sangat buruk ke Roma itu, dan kapalnya kandas, di situ dia juga bersyukur. Nah, jadi segala sesuatu, yaitu dalam segala kondisi baik buruk, engkau bersyukur. Nah, mari kita lihat kalimat berikutnya. Atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini artinya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang menjadi landasan Paulus. Artinya semua ucapan syukur yang ia naikkan itu dia lakukan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, Yesus Kristuslah yang akan mengesahkan semua ucapan syukur Tuhan. Kristus Yesus dibawa terlibat di dalam ucapan syukur itu. Sehingga sekalipun keadaan sulit, tidak seharusnya meniadakan ucapan syukur kita. Karena kita mengakui keterlibatan Tuhan di dalam segala kondisi. Saya ulangi sekali lagi ya. Sekalipun keadaan sulit, tidak seharusnya meniadakan ucapan syukur kita. Karena apa? Karena kita mengakui keterlibatan Tuhan dalam segala kondisi itu, baik dan buruk. Dan kita percaya bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, Dia Allah yang berkuasa di dalam kedaulatan Dia. Dialah yang memelihara, Dialah yang menopang, dan itu yang disebut dengan providensia Allah. Tuhan berkuasa untuk menopang segala sesuatu. Jadi satu penghiburan dan juga satu ucapan syukur kita itu, kita menyadari bahwa Tuhan memegang kendali. Ya, cukup dengan engkau menyadari, mengaminkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itu cukup untuk memampukan kamu, mencukupkan kamu untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Jika kita punya iman yang demikian, kita punya iman bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, maka iman ini akan melahirkan ucapan syukur. Ya, dalam kondisi apapun, ya, dalam segala kondisi yang ada. Jadi sekali lagi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, artinya kita melibatkan Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan terlibat dan Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Seperti seorang anak, ketika dia tahu dia di dalam sebuah mobil yang dibawa oleh papanya, dia sepenuhnya akan tenang. Ya, karena dia tahu papanya itu memegang kendali, papanya bisa membawa setir dengan baik untuk melibatkan dia sampai kepada tujuan, walaupun dia melewati jalan yang gelap, jalan yang asing yang dia tidak tahu, tapi dia tetap boleh bersyukur karena dia tahu papanya memegang setir mobil itu. Terakhir, mari kita lihat yang kepada Allah dan Bapa kita. Nah, ucapan syukur itu membawa kita kepada Allah Bapa. Dan itulah yang paling hakiki, ya. Bukan membawa kita kepada kesombongan diri, tapi harusnya membawa kita kepada kemuliaan Tuhan, membawa kita semakin dekat kepadanya. Jadi kalau saya boleh simpulkan, sebenarnya ketika kita memupuk hati yang bersyukur, itu sama dengan memupuk kedewasaan rohani kita, ya. Ketika engkau dengan sungguh-sungguh memupuk hati yang bersyukur, di situ engkau sedang memupuk kedewasaan rohanimu. Nah, di akhir khotbah ini saya mau ceritakan sebuah kisah, ya. Konon ya ada sebuah legenda di abad pertengahan, cerita tentang dua malaikat yang dikirim ke bumi. Nah, yang satu itu mendapat tugas untuk mengumpulkan semua permohonan yang dibuat oleh manusia. Permohonan, ya. Nah, yang satu lagi, malaikat yang satu lagi dapat tugas untuk mengumpulkan semua ucapan syukur
Yang satu permohonan, yang satu ucapan syukur. Nah, malaikat itu pun pergi ya, bertugas ya, mengerjakan tugas mereka, mengumpulkan. Yang satu mengumpulkan permohonan, yang satu mengumpulkan ucapan syukur. Nah, tidak lama kemudian malaikat yang mengumpulkan ucapan syukur cepat sekali. Salah. Cepat sekali pulang. Karena kenapa? Karena tentengannya itu ada yang di sebelah ini. Ya, yang ucapan syukur itu tentengannya cuma ini. Wah, ringan sekali. Wah, malaikat itu cepat udah pulang gitu ya. Nah, malaikat yang mengumpulkan permohonan terlalu berat bebannya sampai nggak bisa pulang dia. Minta kirim bantuan. Tolong dong, ini berat kali nggak bisa ke bawah gitu loh. Nah, ini legenda ya, ini legenda. Namun coba kita pikirkan, bukankah ini juga menjadi gambaran kenyataan di dalam hidup orang percaya? Coba kita mau jawab jujur. Lebih banyak permohonan atau ucapan syukur yang kita sampaikan kepada Tuhan kita. Ya. Nah, jadi konon cerita malaikat yang mengumpulkan permohonan itu sampai nggak sanggup bawa karena saking terlalu banyaknya. Nah, sekali lagi jangan sampai kita kehilangan hati yang bersyukur dan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Nah, kembali ya, ketika kita melihat salib Tuhan Yesus ya, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, itulah menjadi satu dasar yang paling hakiki untuk kita. Hati yang bersyukur itu sudah diberikan ya melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi biarlah hati yang bersyukur itu boleh kita tumbuhkan ya, semakin kuat ya, semakin memuliakan Tuhan. Hati yang bersyukur itu kita jaga supaya tetap merah ya, tetap boleh berdetak dengan baik ya untuk kemuliaan Tuhan. Mari terakhir sama-sama kita boleh menutup, sama-sama kita bacakan 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mari kita berdoa. Mari saya mengajak saudara-saudara untuk kita mengambil waktu sejenak. Mari kita coba renungkan, apakah hati yang bersyukur itu masih ada, masih terjaga dengan baik di dalam diri kita masing-masing pribadi. Sungguh, jangan biarkan hati kita mengeras. Jangan biarkan hati kita kehilangan respon terhadap kasih karunia Tuhan. Mari masing-masing kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Kita mau merenungkan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Bapak, sungguh tidak ada hal lain yang mau kami katakan saat ini selain terima kasih. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan kamu di atas kayu salib, sehingga kami yang tidak layak ini boleh diberikan hati yang baru, hati yang telah diselamatkan. Biar Tuhan, kami mau menjaga hati kami dengan penuh ucapan syukur kepada Engkau. Kami mau menjaga hati kami tetap terpaut kepada Engkau. Tuhan, tolong kami Bapa. Kami menyadari ketika kami masih hidup di dunia ini, banyak kesibukan, banyak hal-hal yang akan menarik kami, perhatian kami daripada Engkau. Tapi biarlah Tuhan, kami mau terus untuk sadar, konsius, untuk selalu mengingat akan kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Dan kemudian kami mau belajar disiplin untuk kami terus menaikkan syukur kepada Tuhan,
Karena sungguh Tuhan, ketika kami belajar bertumbuh, memupuk rasa syukur di dalam hati kami, disitulah Bapa, kami tahu kami bertumbuh semakin dewasa di dalam kerohanian kami. Kami tidak lagi anak-anak kecil yang suka merengek, yang suka protes, tapi bila kami belajar bertumbuh dewasa menjadi orang-orang yang tahu bersyukur, dan orang-orang yang tahu berbagi, dan orang-orang yang tahu untuk bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Dan sungguh Bapa, hidup kami adalah hidup bagi kemuliaan Tuhan. Bila sungguh Tuhan, di dalam diri kami Bapa, kami mau membangun kebiasaan untuk senantiasa menaikkan syukur Bapa, sehingga ketika orang-orang lain melihat hidup kami, baik ucapan kami, hidup kami adalah hidup yang penuh ucapan syukur, itu boleh menarik mereka Bapa untuk mereka datang kepada Tuhan, mengenal Sang Allah yang penuh dengan kasih setia Tuhan, sehingga mereka tahu bahwa rasa syukur kami, ucapan syukur kami itu adalah sungguh bersumber dari Allah yang hidup, Allah yang baik. Tuhan, bimbing setiap kami Bapa, setiap kami ada di tempat ini. Sekali lagi Bapa, kami mau sangat setiap kami kedatangan kasih-Mu, biar Allah Roh Kudus yang boleh menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami